Apa aja sih potongan atau pengurangan pajak yang dapat mempengaruhi SPT tahunan Ibu Aci? Kalau pengurangan itu tadi yang pertama bisa tanggungan ya, dari tanggungan. Misalkan kita sendiri dapat fasilitas dari negara 54 juta satu tahun Cut. Nah ketika kita menikah kita tambah 4.500.000 lagi. Nah ketika kita punya anak tanggungan satu 4.500.000 lagi gitu. Jadi setiap tanggungan maksimal 3 itu ada penambahan 4.500.000 untuk pengurangan pajak. Oh, untuk pengurangan pajaknya. Iya, gitu banyak dong. Gitu baik nggak sih negara sebenarnya kan? Baik sih kita aja yang kan, aduh gitu ya. Padahal negara memberikan fasilitas-fasilitas untuk pengurangan pajak. Gitu. Ada juga misalnya kita ada kredit pajak nih, kita ada transaksi dengan dinas mana gitu kan? Nah itu nanti mereka ada bukti potong pasal 23 atau 22 itu bisa jadi pengurang pajak gitu. Oh, seperti itu. Berarti ada pengurangan pajak ada dong. juga nih. Makanya jangan single. Makanya jangan single ya. Karena lebih dikit ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kominfo, kembali lagi bersama saya Dwi Cundiana Putri dalam podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Nah hari ini Sobat Kominfo kita ganti jadi kawan pajak gimana? Kita akan bahas ini tentang SPT tahunan, khususnya terkait dengan kewajiban orang pribadi karyawan dalam hal pelaporan SPT tahunan. Nah gimana nih Sobat Kominfo atau kawan pajak, udah bayar belum? Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial tentunya dari Kanwil DJP Riau, yaitu Ibu Ika Desi Andriani Batubara, atau yang lebih akrab disapa Bu Aci. Halo Bu Aci, selamat pagi. Halo Icut. Halo Sobat Kominfo dan halo, kawan pajak ya. Iya dari kawan pajak. Biasanya sih kawan pajak kawan gitu. Pajak. Iya. Kalau di Kominfo Sobat Kominfo. Oke. Kita bakal berbahas-bahas tentang untuk pertanyaan dasar nih Bu Aci nih, yaitu apa yang dimaksud dengan SPT tahunan? Mungkin teman-teman ada yang nggak ngerti gitu. Iya, ngomong-ngomong SPT tahunan apa nih? SPT tahunan nggak tahu gitu ya. Nah SPT itu sebenarnya singkatan dari surat pemberitahuan. Nah namanya surat. Jadi surat ini isinya apa? Isinya melaporkan penghasilan kita yang objek pajak atau bukan objek pajak, itu bisa juga. Terus laporin apa lagi nih gitu kan, harta, utang gitu. Jadi kadang-kadang wajib-wajib pajak ya masyarakat mikirnya lapor SPT tuh harus bayar gitu. Jadi sebenarnya tuh hanya melaporkan dulu, dilaporkan aja berapa penghasilannya, ada hartanya, ada utangnya. Jadi harta banyak-banyak nanti nih kena pajak gitu. Iya banyak ya biasanya gitu. Iya. Seperti itu. Jadi mau lapor lah. Nggak mau lapor diem aja. Padahal kita sebagai wajib pajak yang punya NPWP itu wajib Cut. Oke. Ya Sobat Kominfo tuh wajib kita harus lapor SPT tahunan, apalagi ini udah mulai memasuki bulan-bulan SPT nih gitu. Iya benar sekali. Iya. Nah, karena kan setelah habis tahun pajak, jadi dari Januari sampai Desember 2023 lapor itu paling lambat tuh tanggal 31 Maret nanti. Tanggal jadi 31 Maret. Jadi sekarang tuh udah bisa lapor gitu. Oke, Sobat Kominfo jangan lupa ya lapor nih kekayaan-kekayaannya. Dan utang-utang juga. Dan gitu. utang-utang, waduh ini utang-utang juga harus dilaporkan karena terakhir tanggal 31 Maret 2024. Iya. Kalau misalnya nggak lapor gimana tuh Bu Desi? Kalau misalkan nggak lapor ada sanksi ya 100.000 kalau untuk karyawan yang tuh orang pribadi. Jadi tapi 100.000 ini nggak main bayar-bayar gitu aja Cut gitu. Jadi kita harus ada STP namanya surat tagihan pajak yang dikeluarkan oleh DJP. Nanti setelah itu ada nomornya, baru itu bisa dibayar. Tapi kalau belum ada surat itu kita tidak ada sarana untuk membayar gitu. Oke. Penghasilan seperti apakah yang wajib banget nih dilaporin gitu? Jadi ada 4 penghasilan. Iya. Jadi yang pertama penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Kayak kita nih, kita sebagai karyawan gitu kan, kita sebagai konsultan, kita sebagai dokter gitu. Pokoknya sehubungan dengan pekerjaan kita gitu. Itu penghasilan harus dilaporkan. Tapi kalau misalkan kita sebagai karyawan, kita ada bukti potong dari pemberi kerja, dari perusahaan gitu. Nanti perusahaan wajib membuat bukti potong. Ini harus pelan-pelan karena perusahaan wajib membuat bukti potong. Nanti setiap tahun dikasih ke karyawan, itu yang harus dilaporkan. Itu adalah
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Okay. Ada juga penghasilan sehubungan dengan usaha, kegiatan. Misalkan kita buka bengkel nih di rumah, buka salon gitu ya, kuku gitu ya. Kan lagi musim juga ya, extension gitu, extension bulu mata gitu ya misalkan. Itu harus kita laporkan juga gitu. Misalkan nih Icut sebagai karyawan tapi di rumah juga ada usahanya gitu. Itu tetap influencer dong berarti. Iya harus bisa dilaporin influencer kalau itu menghasilkan gitu. Terus ada juga tuh satu lagi lupa penghasilan dari modal. Harta bergerak atau tidak bergerak. Misalkan kita di harta tidak bergerak, misalkan kita punya rumah nih kos-kosan, punya rumah kayak kos-kosan, terus kita punya mobil tapi disewain. Kan ada kan direntalin gitu. Misalkan, harus lapor juga. Iya dong, namanya penghasilan gitu. Karena itu merupakan tambahan kemampuan ekonomis buat kita kan gitu. Nah yang keempat itu misalkan kita dapat hadiah, penghasilan lain-lain. Kalau misalnya dapat hadiah kan kita kayak undian, dapat hadiah undian atau pembebasan hutang. Nah, itu juga tetap harus dilaporkan. Waduh, jadi jangan takut selama benar harta yang kita terima itu jelas gitu kan. Itu enggak usah takut. Karena memang kalau udah dengar pajak nih jadi takut ya. Jadi takut emang Cut gitu. Ini nanti punya kos-kosan 10 pintu berapa ya? Ini bisa habis juga enggak ada gitu. Kebanyakan mikirnya gitu ya. Karena Bu Aci, karena kebanyakan kan orang kalau misalnya ya kayak influencer tadi aja gitu kan. Misalnya dia sekali nge-influence sekali story atau Instagram tuh 500. Duh, berapa pajaknya nih? Terus gimana nih? Apa untung saya nih? Belum lagi makeup belum ini gitu ya biasanya ya. Kan sempat heboh juga dulu ya tentang influencer yang wajib bayar pajak ya. Iya, ada. Kalau sekarang untuk lapor pajak untuk dulu. lapor pajak dulu. Tapi kalau misalkan kita sebagai UMKM ada fasilitas nih Cut. Oh beda lagi kalau misalnya kan kita kan kayak buat apa kayak ada usaha nih, usaha di rumah, bengkel segala macam kita jualan gitu atau kita jadi reseller gitu. Nah selama penghasilannya di bawah 500 juta itu nggak wajib bayar pajak. Tapi lapor. Kenapa harus lapor? Karena DJP harus tahu nih berapa penghasilannya gitu kan. Kalau misalnya saya di bawah 500 juta udah nggak usah bayar pajak kan, tapi nggak usah lapor ya nggak boleh gitu. Wajib lapor karena kita harus tahu bener nih penghasilannya di bawah 500 juta. Ternyata ketika kita lihat laporannya oh iya bener gitu, cuman 300 juta gitu. Berarti dia tetap lapor tapi nggak bayar. Itu berarti jatuhnya pajak pribadi. Pajak pribadi iya. Kalau yang untuk kita karyawan ini gimana? Pribadi juga. Pribadi juga berarti. Iya sama-sama pribadi. Gitu. Wajib lapor ya. Wajib lapor. Kalau untuk pajaknya nanti dulu gitu. Iya. Ketika ada kurang bayar baru dibayar gitu. Berarti itu ya yang siapa aja yang wajib melaporkan tadi sudah terjawab juga ya. Siapa aja mungkin lupa lagi nih Sobat Kominfo nih. Mungkin bisa di replay lagi nih Bu. Satu-satu nih. Wajib ini gitu. Ditekankan lagi. Ya. Kalau kita sekarang ketika kita menjadi orang pribadi, ketika kita punya penghasilan, kita wajib lapor. Ketika kita mendirikan perusahaan, nah perusahaan itu disebut badan. Istilahnya badan, ya berbentuk badan usaha atau badan hukum ya. Kalau badan hukum kan PT gitu ya, badan usaha kayak CV, firma gitu kan, koperasi dan lain-lain. Nah itu wajib lapor pajak. Lapor pajak. Tunggu Icut mikir dulu usaha Icut apa ya? Kayaknya belum ada. Kalau misalkan kita sebagai karyawan kita dipotong Cut. Udah dipotong, kita udah tinggal ini. Tapi kebanyakan ya selama kami di DJP nih karyawan-karyawan berpikir gini, ketika sudah dipotong nih oleh pemberi kerja, oleh perusahaan, mereka ya udah selesai gitu. Padahal kita ada kewajiban lagi sebagai orang pribadi untuk melaporkan. Jadi bukti waktu dikasih nih bukti potong, kita harus lapor gitu. Jadi kewajiban pemberi kerja hanya sampai di bukti potong aja. Ini nih penghasilan saudara, penghasilannya, dan ini pajak yang sudah dipotong. Yang motong, yang bayar itu
pemberi kerja. Oke, Gitu. Jadi kalau misal dia karyawan di sini, seperti Icut misalnya cuman punya usaha di luar lagi, berarti wajib juga ngelapor usaha kita gitu. Satu dari pemberi kerja, satu dari usaha yang kecil-kecilan yang kita berharap pasti jadi besar kan gitu. Karena kalau di sama orang pajak itu taunya usahanya baru kecil-kecilan gitu. Banyak kan kayak gitu ya. Padahal kan kita sebagai manusia ya, normalnya kita pasti mau usaha kita tuh lebih besar, lebih bagus kita bayar pajak besar, penghasilan gede juga kan gitu, daripada gitu-gitu aja gitu. Walaupun cuman mobil rental satu tetap juga harus dilaporin lapor aja dulu gitu. Oke, kita bakal kupas tuntas nih SPT tahunan PPHOP katanya, yang khusus karyawan dan pegawai, dan apa aja sih yang harus disiapkan untuk melaporkan SPT karyawan ini, Ibu Bu Aci ya. Dikira Bu Ika, tapi panggilan akrabnya Bu Aci ya. Oke. Jadi di awal kita harus menyiapkan yang pertama itu bukti potong. Bukti potong aja nih gitu. Karena memang bukti potong ini yang jadi masalah. Kadang-kadang pemberi kerja juga belum memberikan gitu. Padahal untuk masa Desember itu kan pajak rampung. Istilahnya pajak rampung. Ketika itu selesai di Desember, terakhir lapor, perusahaan itu terakhir lapor itu tanggal 20 Januari. Otomatis kan semua bukti potongan harus sudah selesai gitu ya. Kalau udah dia wajib lapor di 20 Januari, mereka sudah bisa membagikan bukti potong tersebut ke karyawan-karyawan gitu. Jadi bukti potong pertama. Yang kedua, daftar harta. Daftar harta gitu. Kalaupun gak ada daftarnya, daftar harta. Tapi yang kalau misalnya ingat, kalau harta cuma dikit ya udah gitu. Rupanya lupa nih, ada yang dilaci yang belum. Oh, ini ada sertifikat tanah. Lupa Bu, karena sertifikat tanahnya tahun 80-an Iya, itu tetap dibuat. Terus daftar keluarga gitu. Dan daftar utang ya, jangan lupa. Daftar utang juga. Kartu keluarga juga. Karena di situ nanti ada sebagai apa istilahnya PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak. Jadi ketika tanggungan kita satu di kartu keluarga itu ada nih satu, dan itu bukan anak saja gitu, bisa orang tua, bisa mertua gitu. Jadi ada tanggungan-tanggungan yang difasilitasi nih sama negara, itu boleh dikurangi dari penghasilan kita gitu sebagai pengurang pajak loh gitu. Yang menarik sekali daftar utang. Ini kenapa harus dilaporkan? Karena daftar utang itu ya wajib, karena itulah apa istilahnya semua penghasilan, semua harta dan utang tuh memang harus dilaporkan. Kan misalkan gini, kami punya rumah tapi masih utang Bu, masih nyicil KPR nih. Siapa yang punya? Siapa sih sekarang yang punya rumah itu langsung lunas gitu? Jarang. Mobil juga gitu, motor gitu juga. Jadi ketika hutang kita KPR itu dibuat leasing, terus kita hutang ke lembaga-lembaga yang ini ya, bukan hutang ke temen ya. Misalnya utang pinjam dulu Gopek gitu. Gopek tahu gak sih? 500 gitu. Pinjam Gopek gitu. Itu apa namanya? Nggak boleh dilaporkan. Yang boleh dilaporkan yang utang-utang ke bank, leasing gitu, koperasi gitu, itu tetap wajib dilaporkan. Oke, nah gitu loh Sobat Kominfo ya. Berat nggak sih? Nggak berat ya? Nggak berat sih. Diomongin nggak berat, dilakuin. Laporin aja. Tapi pas ngelapor, aduh males banget tuh pergi ke sana tuh. Harus sini ngasih tahu. Iya dong, online bisa. Ngapain kita kan nggak perlu ke kantor pajak. Sekarang udah serba online. Jadi gitu. Sobat Kominfo dan kawan pajak nggak perlu capek-capek lagi. Perlu capek-capek sambil tiduran. Harus laporan ya. Harus lapor pajak. Harus laporan ya. Untuk jenis SPTOP khusus karyawan ini beberapa jenis ya kira-kira Bu Aci. Jadi misalkan gini Cut, penghasilan kita di bawah 60 juta, kita pakainya 1770 SS. 1770 SS. Sangat sederhana. 1770 SS. Jadi sebenarnya nggak perlu dihafal. Jadi ketika kita udah masuk ke DJP online nih kan, udah masuk ke aplikasi, ke web, kita jawab aja pertanyaan, apakah penghasilan Anda di bawah kurang dari 60 juta. Ketika kita buat iya, formulirnya itu langsung menyesuaikan gitu. Kita nggak perlu, aduh aku pakai S atau SS ya, S-nya 1 atau 2 ya. Kan gak repot ya. Iya, gak repot ya, karena banyak sekali masalah-masalah yang harus kita pikirkan ya selain itu gitu ya. Jadi tetap aja kita isi aja sesuai dengan pertanyaan. Nah kalau misalkan penghasilan kita di atas 60 juta setahun, berarti itu kira-kira di atas 5 juta ya, 5 juta ke atas sebulan, itu namanya 1770S.
Berarti sederhana. Iya, sederhana aja. Tapi ada juga ketika kita berusaha kayak punya salon tadi, punya bengkel lagi gitu, atau usaha-usaha yang lain gitu kan. Itu pakai namanya 1770, nggak pakai S. Gak pakai es karena itu udah gak sederhana lagi. Itu udah kelasnya udah ini ya, gak sederhana lagi. Oke, Bu Aci. Nah, untuk masyarakat Riau sendiri nih, nah untuk tentang pelaporan SPT ini gimana nih Bu? Sudah lumayan sih, iya, karena tiap hari Minggu, di depan kantor Kanwil DJP Riau, di setiap CFD tuh Cut, itu kita melayani permohonan EVIN, permohonan ya lupa EVIN sama lapor pajak bisa juga di situ. Iya, jadi kalau misalkan kita sambil jalan-jalan nih ya, tapi ya olahraga kuliner juga, lapor SPT juga gitu. Ada cara lagi nih ya. Ada cara lagi, kita sambil jalan-jalan sama keluarga itu bisa di situ gitu. Jadi kami melihat antusiasnya di situ tuh lumayan. Jadi ketika lewat, oh iya dia baru ingat nih. Belum lapor gitu. Tapi lihat ada balon-balon, terus ada relawan-relawan pajak yang cantik-cantik gitu ya kan. Jadi kayak lapor aja gitu. Jadi kesana tuh jadi lebih nyaman mungkin ya. Kami berusaha untuk melakukan pelayanan yang baik begitu. Sobat Kominfo dan kawan pajak. Jadi kalau misalnya emang lupa dari handphone ya, kalau lagi Car Free Day, jajanan gitu, olahraga kan jajan terus lupa uangnya habis. Uangnya ini bisa nggak ya untuk bayar pajak gitu. Mikirnya kesana, nggak bercanda ya Sobat Kominfo ya. Jadi bisa nih di area Car Free Day juga ada ya untuk ini lapor pajak dan yang SPT. lain-lainnya. Iya, gitu. Misalnya ada mau tanya-tanya konsultasi yang ringan ya terkait apa sih saya mau mengaktifkan lagi NPWP bisa enggak? Kita NPWP, kasih tahu gitu-gitu. Kalau aktifin lagi bisa, kayaknya ini juga mati. Iya. Enggak bercanda ya Sobat Kominfo. Nah, apa aja sih potongan atau pengurangan pajak yang dapat mempengaruhi SPT tahunan Ibu Aci? Kalau pengurangan itu tadi yang pertama bisa tanggungan ya, dari tanggungan. Misalkan kita sendiri dapat fasilitas dari negara 54 juta 1 tahun Cut. Nah ketika kita menikah kita tambah 4.500.000 lagi. Nah ketika kita punya anak tanggungan 4.500.000 lagi gitu. Jadi setiap tanggungan maksimal 3 itu ada penambahan 4.500.000 untuk pengurangan pajak. Oh, untuk pengurangan pajaknya. Iya, gitu. Banyak dong, gitu. Baik gak sih negara sebenarnya kan? Baik sih sebenarnya. Kita aja yang kan, aduh gitu ya. Padahal negara memberikan fasilitas-fasilitas untuk pengurangan pajak. Gitu. Ada juga misalnya kita ada kredit pajak nih. Kita ada transaksi dengan dinas mana gitu kan. Nah itu nanti mereka ada bukti potong pasal 23 atau 22 itu bisa jadi pengurang pajak gitu. Oh, seperti itu. Berarti ada pengurangan pajak ada dong juga nih. Makanya jangan single. Makanya jangan single ya. Karena lebih dikit ya. Oke. Resolusi 2024. Bener banget baca. Nah, untuk pengisian dokumennya apa aja sih yang perlu dipersiapkan oleh Sobat Kominfo dan kawan pajak nih Baca? Iya, yang tadi pertama kalau misalkan kita punya usaha, kita harus mencatat omset kita dari Januari sampai Desember Cut. Ya jangan lupa catat omset ya. Omset itu termasuk modal dan keuntungan. Nah, gitu. Jadi bukan laba aja, bukan untungnya aja gitu. Tetap kita catat. Yang kedua misalnya kita ada pekerjaan dengan dengan dinas-dinas lain terkait, misalkan ada bukti potong itu tetap kita sampaikan gitu. Jadi satu lagi tuh tadi daftar harta utang gitu. Harta utang. Jangan lupa. Jangan lupa. Hutangnya jangan lupa dimasukin ya. Berarti dokumen-dokumen itu. Terus Sobat Kominfo juga bisa lihat ya di aplikasinya apa aja. Iya bisa. Jadi persyaratannya apa aja. Boleh gitu. Install aplikasi M-Pajak juga tuh bisa. Ada namanya aplikasi kita M-Pajak. Itu boleh di-download di iOS ya? Ada juga ya iOS, di ini Android apalagi itu bisa. Apalagi ya. Nah itu dia Sobat Kominfo. Jangan lupa kalian lapor pajak. Dan Ibu Acik, karena waktu kita sudah mulai sepertinya sudah selesai ya. Ya kok cepet banget. Kalau ngobrol sama Icun gak kerasa ya. Tapi kita Bu Acik harus memberikan kesan dan pesan nih. Pesan yang paling penting ya untuk Sobat Kominfo dan kawan pajak. Silakan. Iya. Halo kawan pajak, jangan lupa lapor SPT karena ini sudah memasuki bulan-bulan SPT.
SPT, jangan lupa juga minta bukti potong ke pemberi kerja, perusahaan tempat kawan pajak bekerja untuk dilaporkan SPT-nya. Pajak kuat, APBN sehat. Oke, luar biasa sekali. Pajak kuat, APBN sehat. Jadi buat Sobat Kominfo jangan lupa lapor SPT segera ya Bu Aci ya. Oke, sudah selesai kita, dan jangan lupa terus saksikan podcast Diskominfotik Provinsi Riau di YouTube channel kita Diskominfotik Provinsi Riau. Saya Cudiana Putri dan Bu Acik mohon berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.